Ya, Liana muslimah ya. Muslim. Sudah nyimak dari tadi atau barusan datang atau gimana? Belum sih, baru datang, baru Oh, gue baru pulang datang. kerja. Oke, sekedar info nih Liana. Saya Ya. masih semangat. Saya tidak putus asa mencari orang Islam yang bisa mikir. Karena dari Kenapa? tadi yang karena dari tadi yang saya ajak ngobrol, waduh, bolotnya setengah mati. Oke, gini Liana. Segitunya. Ya, ya, Gini ya. Liana. Oke. Ini saya membuat tulisan begini. Tauhid bagi Muhammad Ya, itu hanya di mulut saja. Setuju nggak? enggak. Nggak setuju. Baik. Setuju. Saya nggak usah bacain hadis ya, langsung dibacakan, diucapkan saja nih. Dengar ya, dengarkan baik-baik. Ya, ya, oke, oke. Siap. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Sudah dengar? Sudah. Oke. Jadi kata Muhammad, siapa yang ngomong terucap ya dari mulutnya itu tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Ada sahabat ngomong, Enggak logis itu. kok nggak logis gimana? Berarti bohong ini hadisnya. Bohong. Waduh, bohong hadisnya. Berat, Enggak, bukan saudara, bohong. saudara. Memang ada ayat yang memang kita berdosa itu. Fama ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Fama ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Itu yang kita berbuat dosa. Meskipun sebutir debu aja ada balasannya. Sama juga dengan kita berbuat baik. Pasti ada balasannya juga. Kalau kalau saya berpedoman ke situ. Kalau yang tadi berzina masuk surga itu kayaknya baru dengar deh. Itu baru dengar, sumpah baru dengar di sini gitu. Ya, Baru tahu. makanya saya bilang Liana, itulah alasan kenapa kamu masih Islam. Saya pernah bilang begini, Ya. jikalau seorang Muslim mau memperdalam agama Islam dalam satu malam saja dengan sungguh-sungguh, maka saya khawatir besok pagi dia bangun tidak percaya Islam lagi. Oke, kalau kalau masalah iman kayak gini ya, kadang-kadang orang Islam termasuk saya itu kalau yang masalahnya kita sudah percaya itu susah. Kadang-kadang putih juga dibilang hitam, hitam juga dibilang putih. Kenyataannya putih, tapi kalau kita sudah percaya itu hitam, tetap aja hitam. Sebaliknya, kita lihat sesuatu hitam, tapi kalau dia percaya putih, dia akan tetap putih. Itu susahnya begitu gitu. Kalau saya lebih ke logika. Masa orang berzina masuk surga? Gimana ceritanya tuh kan? Oke, terlepas Oke, daripada itu Lina, oke. ini kan sebenarnya hadisnya sohih. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan di dalam banyak riwayat. Ini bukan hadis palsu. Nah, berangkat dari hadis itu, maka kesimpulannya, ini jangan ngomongin palsu dulu ya. Berarti kesimpulannya bagi Muhammad syahadat itu hanya di mulut saja. Kalau hadis itu benar, betul nggak? Betul banget. Iya, John Nggak kenapa? bener itu. Iya, makanya saya bilang ini banyak Muslim kok marah sama saya. Katanya saya bilang katanya penistaan agama ketika saya mengatakan Itu lucu. Itu nggak fair ya, nggak apple to apple yang dibahas apa, yang dijawab apa gitu. Betul memang salah penistaan agama dari mananya, iya, menghinanya dari mana. Ini kan cuma untuk diskusi saja. Nggak betul. terbuka berarti pikiran Makanya mereka. makanya gini sebenarnya Lina, saya itu mengajak seperti ini pada dasarnya begini, ingin menunjukkan kepada dunia, ya, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian kepada kami orang Kristen. Ya kan? Ya, Dibilang katanya Yesus kami menubuatkan Muhammad. Saya bilang, kalau Yesus kami menubuatkan Muhammad, ini penistaan. Ini yang disebut, ini memburuk-burukkan nama Yesus kami. Kenapa? betul. Masa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad yang berkata seperti tadi?
Iya kan? Ya, tapi kan pemikiran orang berbeda-beda itu kan versi bagi Bang Edis ya, versi bagi umat Kristiani mungkin seperti itu. Sama orang Islam juga menganggap kalau Nabi Isa katanya sebagai Tuhan juga nggak ada yang percaya. Jadi kalau udah urusannya iman itu kita sekat-sekat deh, jangan dicampur aduk. Tapi kalau tadi memang katanya orang Islam menubuatkan Muhammad, terus orang Kristen nggak terima, saya setuju sama orang Kristen yang tidak terima itu, gitu. Ya iya, Ya betul. artinya kita ini supaya saling memahami Menghormati. ini. Iya, Betul. ini iman Anda, iman kami Ya. begini, gitu loh. Masa kita suruh maksain iman seseorang kan? Betul, gitu loh. Artinya Sendiri-sendiri gitu. Iman artinya, saya, iman Anda, kalau- iman Anda. Tapi kalau jangan Islam- saling menghina gitu. kalau umat Muslim tidak mengkait-kaitkan agamanya kepada Kristen, kami nggak perlu jawab apa-apa, Betul. karena nggak ada Dan memang hubungannya, gitu kan? kebanyakan emang orang Islam yang suka julid. Emang betul. Iya, ngait-ngaitkan agamanya ke Kristen. Merasa sok paling benar itu memang betul. Tapi kalau saya sendiri ya saya berusaha jadi Muslim yang baik. Nomor satu itu nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh menghina orang, merendahkan, dan lain-lain lah sebangsanya gitu. Tapi Kalau begini, udah Lina. umat Islam menghujat kan udah bukan Islam lagi. Menurut saya loh ini, menurut saya. Nah, masalahnya begini, Lina. Pikiran kamu tuh sangat saya hargai. Tapi yang menjadi problem agama Islam itu bukan apa yang kamu katakan. Agama Islam itu adalah yang Muhammad katakan. Betul nggak? Hmm, Betul nggak? nggak. Nah, Muhammad yang kan tadi bilang kalau yang tadi katanya berzina masuk surga saya juga nggak setuju gitu loh. Masa orang berzina masuk surga? tapi itulah Muhammad. Sedangkan Islam mengatur jangankan sampai berzina ya. Kita sama lawan jenis saja bersalaman saja tidak boleh bersentuhan loh. Makanya Bagaimana itu bisa berzina masuk di dalam surga? di dalam Al-Qur'an jangan kamu dekati zina, betul? Betul. Nah, jangan kamu dekati zina dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis Muhammad ngomong, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Walau dia mencuri ya Rasulullah, walau dia berzina, iya tetap masuk surga kata Muhammad. Karena Makanya mungkin saya ada ampunan mungkin, tapi kan kita nggak tahu juga itu hak prerogatif Allah ya. Meskipun berzina, meskipun gimana, mungkin kalau memang Tuhan ridho dia masuk surga, mungkin masuk surga. Kita nggak menutup kemungkinan selama dia Islam. Ya. Mungkin keyakinannya seperti itu. Cuma ini nggak bisa dijadikan dasar kalau berzina itu boleh dan masuk surga nggak bisa. Soalnya saya tidak itu tadi. saya tidak mengatakan berzina itu boleh, berzina begini. Maksud saya begini. Tauhid itu dikaitkan dengan perbuatan harusnya kan, betul nggak? Betul. Makanya Betul, sebenarnya dicerminkan. gini, Ya. saya bantu menjelaskan. Makna tauhid adalah menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai Tuhan. Artinya Allah itu mengendalikan hidup seseorang. Betul nggak? Betul. Nah, tapi masalahnya bagi Muhammad, tauhid itu hanya di mulut. Seperti yang saya bilang tadi. Perbuatannya nggak, walaupun berzina, walaupun mencuri, kata Muhammad tetap masuk surga. Itu di bawah komen katanya agama bukan menurut Anda tapi apa kata junjungan agama Anda. Ya, itu. Makanya saya bilang tadi, Lina, Tapi kalau kamu saya ambil yang katakan baik-baik. tadi Saya ada memang beriman satu pada perkataanmu Muhammad. tadi Iya. tadi yang saya garis bawahi gini. Kamu berusaha menjadi seorang muslim yang baik Betul. untuk menghargai sesama manusia, betul nggak? Betul. Nah, Betul. tapi itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Ya kan kita ada satu kalimat lagi kayak kita nggak boleh bertuhankan agama kan. Tuhan kita Allah, bukan Gini. agama dalam arti ada Kalau- orang yang ya itu tadi. Kalau Tuhanmu adalah Allah, maka kalau Allah berfirman harus Anda taati, betul? Betul. Nah, Allah Betul. berfirman disuruh mentaati Muhammad nggak? eh ya kan memang perilaku, maksudnya bukan perilaku. Memang Muhammad itu kan memang sifat-sifatnya itu memang orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan kita harus mencontoh semua akhlak dan perilakunya begitu. Oke. Nah, Muhammad berkata lagi dalam sebuah hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit.
Ya itu nggak benar. Nah, makanya saya bilang, Lina, saya sudah upload video, saya sudah upload di VT saya, teman-teman lihat Gini, VT saya yang terbaru, saya bilang begini. aku lihat ini Bang Edis tuh selalu mencari kesalahan umat Islam untuk dipojokkan gitu. Bagi umat Islam yang banyak emosi dan lain-lain itu memang menimbulkan kayak perdebatan yang debat kusir ya, enggak nyambung-nyambung gitu. Tapi gini, Memang Lina. yang dicari seperti itu sama Bang Edis ini ya. Tapi gini, Kalau Lina. saya bilang itu ada umat Nasrani disempitkan gitu di pojokan, salah. Saya bilang salah meskipun saya Islam gitu. Nah, makanya Nggak saya minta, boleh. makanya saya minta hadis itu dihapuskan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, mantap ini. Ush. Ya orang salah ngapain dipertahankan? Walaupun itu kata Muhammad ya. Iya, kalau memang salah ya kita harus revisi. Oke, tuh teman-teman ya. Kan nggak sesuai dengan zamannya sekarang. Emang Betul. suruh perang dengan, ya buat apa sih ada agama kalau ada permusuhan, peperangan dan lain-lain? Betul. Agama itu buat apa fungsinya? Baik, jadi Lina mungkin ini ya, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Yesus, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Injil. Jadi saya cuman menginfokan kepada kamu begini, Ya. apa yang diajarkan Yesus. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa upahmu? Ya, tetapi apa kata Yesus? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan kasihilah bahkan musuhmu. Tuh, ajaran Yesus. Itu sama juga, ajaran Muhammad juga seperti itu. Bahkan Wah, Muhammad ya sering kagak. diolok-olok, sering Oke. dihina, ya kan? Gini. Sering diludahi, tapi tetap sabar. Akhlaknya banyak juga yang bisa kita teladani. Kalau saya baik dari Muhammad, saya katakan juga baik. Yesus juga sama baik. Saya juga punya beberapa teman non-Islam ya baik-baik semua. Baik. Alhamdulillah saya nggak punya teman Muslim yang jahat dan tidak pernah punya teman non-Muslim yang jahat. Kecuali lihat di berita saja dan di Bang Edi sini ceritanya. Baik, begini, Kak Lia, begini ya. Iya, Saya tadi mengatakan bahwa kalau Anda mengikut Muhammad itu tidak seperti itu. Tadi kalau hadis mungkin kamu masih bisa mengatakan, oh itu Bisa dihapuskan dihapus. saja. Ya, Tapi kalau boleh. di Quran gimana? Ya, kalau Al-Quran kan itu Baik, sudah kita bukakan suci ayatnya ya. Kayaknya nggak bisa. Oke, Kita bukakan siap. ayatnya, saya bukakan. Apakah benar dalam Al-Quran itu suruh mengasihi sesama atau hanya orang muslim saja? Nih ya. Ini di dalam Quran surat Al-Fat nomor yang ke-29. Ya. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Muhammad itu, ini satu ayat yang akan membuat orang Islam itu seharusnya meninggalkan agama Islam. Saya bacakan ya. Nih. Oke, siap. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu hanya berkasih sayang sesama mereka. Tetapi kalau kepada orang kafir, mereka itu keras. Betul nggak? Oke. Ya, mungkin ini dasarnya dasarnya orang-orang yang aliran keras kayak yang contohnya kayak di Indonesia itu ada sebut saja maaf ya kayak dulu kan ada FPI yang dibubarkan itu. Mungkin dasar hukumnya ini gitu loh, karena harus keras. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kita keras ke non Muslim kalau non Muslim tersebut keras terhadap kita. Memang Nggak wajib ada dilawan ya. ayatnya nggak begitu bunyinya. Ya mungkin waktu itu ayatnya di tidak zaman berbunyi itu begitu. orang Ayatnya kafirnya berbunyi. mungkin memerangi Muslim, jadi harus keras. Nah itu Mungkin. namanya mungkin, Lia. Ya bukan mungkinnya saya kan karena memahami Tapi gini, Lia. memahami Tapi gini Lia. memahami kondisi di waktu itu Oke. kenapa muncul ayat itu. Oke. Gini Lia ya, Begitu. saya kasih Jadi tahu ada Lia. sebabnya. Oke. Kamu tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal terhadap para sahabat? Setelah Muhammad meninggal ya para sahabat itu mencoba mengumpulkan mushaf-mushaf, Bukan. dikumpulkan. Maksudnya Apa hubungan yang- sesama para sahabat itu gimana yang terjadi? kacau. Mereka saling baku hantam, baku bantai, betul nggak? Karena berebut kepemimpinan. Nah, gini, saya kasih tahu. Ini salah satu ayat ini yang membuktikan bahwa ayat ini nggak layak dipercaya. Perhatikan. Boleh. Ali bin Abu Thalib, menantunya Muhammad, itu berkonflik Betul. dengan Aisyah. Itu melahirkan perang Jamal.
di mana di situ para sahabat itu saling baku bantai. Di situ meninggallah Zubair bin Awam, meninggallah di situ Abdullah bin Zubair, kemudian siapa lagi? Banyak di situ para sahabat. Kemudian Muawiyah itu berkonflik juga dengan Ali. Terjadilah perang Siffin. Terjadilah perang Karbala, bahkan cucu Muhammad itu sampai meninggal dalam perang Karbala. Padahal ayat Quran mengatakan, ini ayat Quran mengatakan, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, saling berkasih sayang sesama mereka. Ini pernyataan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita percaya ini, sementara fakta yang terjadi mereka saling adu pedang? Al-Quran bilang mereka berkasih sayang. Fakta mengatakan mereka saling berbaku hantam. Makanya saya bilang, setelah saya pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Enggak dong. Makanya tadi saya bilang ya, namanya orang sudah beriman, percaya ke A, kita kasih tahu itu putih loh warnanya, karena dia yakin itu hitam, dia akan tetap bilang hitam gitu. Kalau soal keimanan ya, tapi kalau soal logika saya, kalau itu memang setelah Muhammad berhenti meninggal, kepemimpinan khalifah itu memang kacau, karena saya juga baca sejarahnya gitu. Oke lah. Gitu. Artinya ya itulah yang bisa saya sampaikan, Lia. Saya hanya memberitakan kepadamu bahwa Betul. ada di dalam Injil itu sosok yang bernama Yesus. Bagaimana Yesus itu berkata, marilah datang kepadaku, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Saya menyuarakan begini supaya kita itu mengikuti yang hidup. Kita bukan mengikuti orang mati dalam kuburan. Karena kita ini kan sebenarnya tujuan kita ini kan percaya kepada hidup yang kekal kan. Kita percaya bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Nah, bagaimana kita mau mempercayai seseorang kalau dia tidak mengalami itu? Nah, yang mengalami itu adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan maut? Makanya di dalam inti jantung kekristenan itu adalah kebangkitan orang mati. Makanya di dalam iman kami, iman syahadat kami itu, aku percaya kepada kebangkitan daging. Dan itu ada dalam Kristen. Kebangkitan daging itu, Yesus yang bangkit. Makanya di dalam agama-agama lain, kebangkitan itu omong kosong. Saya harus mohon maaf. Iya. Di dalam agama lain, di dalam agama Islam misalnya, kebangkitan itu hanya cerita omong kosong. Karena nggak ada yang bangkit dalam agama Islam. Siapa? Gitu loh. Bangkitnya nanti. Nah, kalau masih nanti, ya itu lain cerita gitu loh. Artinya kekristenan itu memberitakan tentang Yesus yang hidup. Sedangkan Islam memberitakan Muhammad yang meninggal di kuburan. Betul. Seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, saya juga mengakui betul Nabi Isa belum meninggal. Memang ada kan di agama Islam juga. Cuma kan keyakinan kita berbeda. Jadi sampai di sini nggak usah diperdebatkan. Ya, tapi keyakinan, tapi suatu saat kalau kita memperdalam, itu pasti kita nanti dapat benang merahnya. Seperti itu. Ya, yang penting semua agama itu baik. Kalau memang tadi ada berita dari Bang Edis yang selalu menyerukan memang apa itu? Saya pernah baca itu di FYP itu yang Apa itu? katanya apa? Penistaan agama itu. Kalau orang Islam membahas Kristen, dakwah. Ya, itu Menarik benar itu sekali, dakwah. menarik sekali. Ya. Tapi ketika orang Kristen membahas Islam, penistaan agama. Penistaan agama. Itu Iya. kayaknya harus terus disuarakan supaya orang Islam juga sadar ya. Jadi jangan apa ya? Jangan merasa diri paling benar. Diri paling benar boleh tapi menurut hati kita sendiri. Tapi kalau udah menyalahkan orang, menjelekan orang itu kan ranahnya berbeda. Iman mereka dengan iman kita beda. Nggak bisa disalah-salahkan kecuali mereka mengganggu kita gitu. Kalau selama kita bisa hidup damai berdampingan, kenapa tidak? Oke. Dari dulu kan memang Indonesia juga damai kok. Emang suka perang Islam dan Kristen. Masalahnya kemarin barusan aja itu kebaktian dibubarin. Yang saya baca berita juga malahan itu dari apa itu namanya? Anggota Islam itu Banser ya kan? Waktu ada perayaan Natal itu malah menjaga gereja loh. Ngapain dijaga-jaga? Nggak tahu juga itu. Nah Kurang itu kerjaan makanya. kali.
Tapi ini kan menarik gitu loh. Itu Gini Lina, beritanya gini, nyata saya heran gitu gitu. loh. Saya heran Banser kenapa menjaga gereja gitu. Gini, yang lucu itu begini, yang lucu begini. Kenapa orang ibadah terus dijaga orang Islam itu kebanggaan itu kenapa? Seharusnya saya kan juga nggak perlu lucu. dijaga. Bahkan saya juga bilang, ini kurang kerjaan ya Banser. Apa mau cari muka supaya dia kelihatan kayak membela Sebagai contoh, toleransi. sebagai contoh nih Lina, sebagai contoh. Kamu tinggal Iya, di rumah iya. kan? Perlu nggak rumah. ada penjaga di depanmu berdiri 4-5 orang jaga-jaga? Nggak perlu. Nggak Kalau- perlu. Karena nggak apa? perlu. Karena kita nggak perlu dijaga-jaga kalau nggak ada yang ganggu kan gitu. Betul. Nah, kenapa ketika orang Kristen merayakan kebaktian di gereja sampai dijaga-jaga? Karena orang Kita Kristen sering diganggu. Yang ganggu siapa? Yang ganggu orang Islam. Betul. Iya. Bawa bom Ya, lah ke betul. gereja, ya kan? Nah, kan kemarin itu kenapa dijaga-jaga memang ada kerusuhan, sempat terjadi bom gitu dan itu memang Enggak, Lina. ya, Setiap acara Natal, setiap acara Tahun Baru, setiap misa-misa besar, ya kebaktian besar, selalu banyak polisi di gereja. Selalu banyak berarti aneh. itu ya. Karena apa? Karena memang banyak yang gangguin ibadahnya orang Kristen. Oke, Gitu loh. oke, masuk. Iya. Masuk. Yang saya heran itu terbangun sebuah framing, terbangun sebuah pandangan dalam masyarakat. Lihat nih, kalau orang Kristen lagi di gereja dijagain, ngapain dijagain? Kalau memang aman-aman saja ngapain dijagain? Iya, nggak ada kerjaan. Nggak ada Orang Islam kerjaan. aja beribadah nggak ada yang jagain kok. Iya, coba saya tanya. Tuh, ada orang Islam ke masjid, ada nggak datang pasukan Kristen langsung jaga-jagain masjid? Nggak ada. Ada banser nggak nih di bawah nih? Iya. Tuh banser Makanya- dengerin, ngapain jagain? Iya, Ya kan? kurang kerjaan gitu loh. Sebenarnya kerjaan, betul. gini aja, yang perlu diubah itu orang Islam jangan gangguin orang Kristen itu aja. Jadi nggak perlu Betul. dijaga-jaga. Ya betul. Harusnya setiap ustadz, kiai, ulama itu selalu selalu memberikan edukasi bahwa ya itulah buat apa ada ayat lakum dinukum waliyadin tapi saling mengganggu kan? Buat apa coba? Makanya Bagimu sekarang itu agamamu, yang bagiku agamaku. yang jadi keheranan saya itu sekarang gini. Orang karena begini, dulu di tempat saya tinggal ya, ada RT, ada RW. Nah, Pak RT-nya itu bilang begini. Sebagai bentuk rasa toleransi, kalau ada orang Islam Jumatan, maka warga yang Kristen wajib datang ke masjid untuk menjaga. Dalam hati saya ini bentuk toleransi apa kayak begini? Ini kan sesuatu yang dipaksa-paksa gitu loh. Betul. Kenapa kok harus dijagain? Emang siapa yang gangguin? Ya itu kan lagi pencitraan aja, Bang. Iya, Nggak makanya apa-apa saya juga bilang kalau- ini adalah sebuah salah kaprah. Iya. Yang harusnya yang terjadi itu orang Muslim ke masjid nggak perlu ada yang jaga-jaga karena nggak ada yang ganggu. Orang Kristen kalau ke gereja nggak perlu ada yang jaga-jaga karena nggak ada yang ganggu. Itu baru namanya barometer toleransi. Justru kalau dijaga-jaga itu barometer kampung dalam bahaya. Itu yang disebut kalau dalam dunia militer atau kepolisian itu siaga 1, siaga 2 itu. Itu barometer dalam keadaan tidak aman. Malah katanya inilah tanda toleransi. Kalau Kristen ibadah dijagain orang Islam, itu tanda dalam keadaan gawat masyarakat itu. Oh, nekat yang nyata. Oke ya teman-teman ya, itu ya. Kita ini memang harus berpikir itu yang cerdas teman-teman ya. Kita jangan ikut dengan kesalahkaprahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti itu. Coba kalau Islam nggak pernah coba kalau misalnya di gereja nggak pernah kejadian-kejadian ada bom lah, kemudian ada masalah menutup gereja, nggak perlu ada yang jaga-jaga gitu. Nggak perlu. Itu sama seperti rumahmu kalau dijaga-jagain orang, berarti kan ada sesuatu yang nggak beres. Artinya lingkungan itu tidak sehat. Rumah kok dijaga-jaga.
Begitu juga ketika rumah ibadah dijaga-jaga, itu barometer ketidaksehatan, bukan barometer toleransi.